Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keragaman budaya nasional di Kalimantan Tengah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya sendiri terbentuk dari beberapa unsur, di antaranya seperti adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik. Nah, untuk keanekaragaman budaya sendiri adalah keberadaan berbagai kelompok budaya dalam suatu masyarakat. Kalimantan Tengah adalah salah satu bagian dari provinsi di Pulau Kalimantan yang sekaligus menjadi provinsi terbesar di Kalimantan. Kalimantan Tengah ini didiami oleh 3 etnis yang dominan, yaitu Dayak, Jawa, dan Banjar, yang kemudian membawa pengaruh cukup besar ke berbagai sektor yang ada, seperti dalam sektor pariwisata ataupun kulinernya yang tampak mencolok. Nah, untuk suku asli dari Kalimantan Tengah sendiri itu adalah suku Dayak. Jadi untuk Jawa dan Banjar itu pendatang. Selanjutnya, ini adalah peta Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini adalah provinsi yang terkenal dengan perkebunan sawitnya yang luas, memiliki ibu kota bernama Palangkaraya. Nah, jadi Palangkaraya di sini letaknya. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri ini memiliki luas sebesar 153.564,5 km persegi dengan jumlah penduduknya yaitu 2.741.075 jiwa. Kepadatan penduduk dibagi luas Kalimantan Tengah. Jadi 2.741.075 jiwa dibagi 153.564,5. Hasilnya adalah 17,84 dibulatkan menjadi 18 jiwa per kilometer persegi. Ya, jadi kepadatan penduduk di Kalimantan Tengah ini 18 jiwa. Nah, selanjutnya ada tradisi adat Dayak Manyanggar. Jadi ini adalah tradisi-tradisi adat di Kalimantan Tengah, seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu suku asli dari Kalimantan Tengah sendiri itu adalah Dayak. Jadi ini adalah tradisi dari masyarakat Dayak, ya, itu Dayak Manyanggar. Manyanggar berasal dari kata sangga, memiliki pengertian batasan atau rambu-rambu. Jadi, upacara Manyanggar ini tuh diartikan sebagai ritual yang dilaksanakan manusia untuk membuat batas-batas berbagai aspek kehidupan dengan makhluk gaib yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi, untuk Dayak sendiri masih percaya hal-hal dinamisme, animisme, totemisme. Selanjutnya ada tradisi ritual nahunan. Jadi untuk tradisi ritual nahunan ini kalau misalnya kita samakan sama zaman sekarang mungkin agak mirip-mirip sama kayak kalau kita akikah kayak gitu. Jadi ritual nahunan ini ritual memandikan bayi secara ritual menurut kebiasaan suku Dayak Kalimantan Tengah. Jadi tujuannya adalah prosesi pemberian nama sekaligus pembaptisan menurut agama Kaharingan. Jadi agama Kaharingan itu agama orang Dayak asli dari leluhur. Jadi tadi Kaharingan itu tuh yang masih percaya sama animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, selanjutnya ada tradisi Dayak Pakanan Batu. Jadi untuk tradisi Dayak Pakanan Batu ini sendiri dilakukan ketika mereka udah panen ladang atau sawah. Tujuannya itu untuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada peralatan yang dipakai sejak mereka bercocok tanam sampai menuai hasil panennya. Nah, selanjutnya adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat di Kalimantan Tengah. Jadi pertama mayoritas ini ada Islam yaitu dengan persen 74,11%, lalu ada Protestan 16,67%, Katolik 3,23%, lalu ada Hindu 5,84%, Buddha 0,11%, Konghucu 0,01%, dan yang lainnya 0,03%. Nah, jadi kalau secara aslinya tanpa pendatang, sebenarnya agama yang orang Kalimantan Tengah anut ini
Islam, kemudian Protestan, Katolik, sama Buddha. Terus sisanya adalah yang lainnya. Nah, yang lainnya ini itu tadi agama keharingan kayak gitu. Sebanyak 0,03%. Selanjutnya ada suku Bawo. Ini adalah suku-suku yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi suku Bawo sendiri ini masih subsuku dari suku Dayak kayak gitu. Suku Bawo ini menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah Bawo sendiri untuk komunikasi. Sedangkan agamanya adalah agama Keharing yang merupakan agama dari para leluhur. Situs dari perkampungan suku Bawo ini berlokasi di Desa Patah 1, Kecamatan Gunung Bintang Awai, jaraknya kurang lebih sekitar 100 km dari Buntok, ibu kota Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya ada suku Manya. Nah, sama kayak suku Bawo, suku Manya masih termasuk subsuku kategori Dayak. Kebanyakan masyarakat Manya ini berdomisili di sebuah kabupaten Barito Timur dan sebagian Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada suku Ngaju. Jadi suku Ngaju ini adalah subetnis suku Dayak yang terbesar di Kalimantan Tengah, yang dimana persebarannya itu sangat luas. Mayoritas mendiami wilayah Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Kapuas. Nah, dalam sensus 1930, suku Ngaju ini masih termasuk dalam kategori suku Dayak. Namun, pada sensus tahun 2000, suku Ngaju ini terpisah sebagai suku baru, yang populasinya sekitar 27,3% dari penduduk di Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada suku Dayak Otdanum. Jadi mayoritas dari suku Dayak Otdanum sendiri berdomisili di utara Kalimantan Tengah, terutama pada wilayah hulu sungai. Oleh karena itu disebut Otdanum. Arti nama sukunya ini adalah Ot yang berarti orang atau hulu, sedangkan Danum berarti air. Jadi Otdanum itu adalah orang air atau masyarakat yang hidup di hulu sungai, yang dimana emang masyarakat Otdanum ini tuh terkenal dengan kehidupan alamnya dan sangat menghormati tradisi leluhurnya. Tersebar di pegunungan Mular Swansnar, Sungai Mandai, dan pesisir Sungai Miri. Populasinya pada tahun 2007 ini sekitar 78.800 orang, yang berarti sangat dekat dengan kepunahan. Selanjutnya ada suku Bakumpai. Nah, suku Bakumpai ini adalah salah satu suku yang unik karena budayanya ini banyak mendapatkan pengaruh dari masyarakat Banjar. Bisa dilihat dari bahasanya, budayanya, hukum adatnya, dan arsitekturnya memiliki kemiripan dengan masyarakat Banjar. Suku Bakumpai ini masih memiliki keturunan yang sama dengan suku Dayak Ngaju. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Bahasa komunikasinya yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Bakumpai. Nah, ini adalah tarian adat dari Kalimantan Tengah. Pertama, ada tari Kinyah Mandau. Tari ini adalah tarian dari suku Dayak yang menampilkan unsur dari bela diri, seni perang, dan seni teatrikal yang sangat terkenal. Bahkan semua suku Dayak ini hampir memiliki tarian jenis ini. Selanjutnya, ini tarian yang kedua, ada tari Balean Dadas. Tari Balean Dadas ini awalnya merupakan tradisi ritual dukun di pedalaman Kalimantan Tengah, yang dimana ritual ini tuh meminta keberkahan Tuhan dan penyembuhan bagi penduduk yang sakit.
Nah, pada akhirnya tarian Balean Dadas ini tuh menjadi tari pelengkap dalam ritual penyembuhan masyarakat Dayak. Hayat dengan Kang Kanung sambil tuntangkan tahu, biar mundur dan maju, bahalai dan salendang, imeteng intu kahang, ngaliling sangkai lulu, je impendeng hun bentuk, ayu menari manasai menari. Nah, yang ketiga ada tari Manasai. Tari Manasai ini melambangkan kegembiraan, dilakukan oleh beberapa penari pria dan wanita yang berselang-seling. Tari ini biasanya diadakan untuk menyambut tamu-tamu istimewa atau disebut juga dengan tarian selamat datang. Jadi, tari ini kalau misalnya dilihat, dia ada bagian, nah ini dan maju, perempuan sama laki-lakinya itu letaknya selang-seling. Gitu. Ini ada tari Tambun dan Bunga. Jadi tari Tambun dan Bunga ini tari yang mengisahkan kepahlawanan dua tokoh pejuang Palangkaraya, yaitu Tambun dan Bungai dalam kisah perjuangannya mengusir penjajah yang merampas hasil panen rakyat dari bumi pertiwi. Nah, selanjutnya ada baju adat Kalimantan Tengah. Pertama ada baju tenun. Jadi dulu ini kerajaan tenun itu merajalela di Kalimantan Tengah yang dijadikan bahan sandang untuk masyarakat. Biasanya baju tenun ini digunakan sebagai baju sehari-hari karena nyaman dan sederhana. Modelnya seperti rompi atau baju tidak berlengan memanjang hingga ke paha. Jadi di sini emang bentuknya nih kayak rompi gitu, gak ada lengannya. Dan ini memanjang sampai ke paha. Selanjutnya, nah ini ada baju pawang. Jadi baju pawang ini digunakan oleh para ulama atau tokoh adat untuk memanjatkan doa hujan, doa perlindungan dari roh-roh jahat, dan doa kesembuhan dari penyakit. Pakaian tradisional ini umumnya terbuat dari serat tumbuhan, seperti serat kayu, karena tahan lama dan dipercaya memberkati pemakainya dengan kekuatan magis. Ini ada alat musik khas dari Kalimantan Tengah. Pertama ada rebab. Jadi ini adalah rebab Kalimantan Tengah. Rebab ini alat musik gesek yang terdapat di Pulau Jawa atau di daerah lainnya. Dahulu rebab ini bisa dimainkan pada saat upacara nyanyiang di suku Dayak Ngaju. Kini rebab dapat dimainkan juga sebagai instrumen tambahan dalam permainan musik kacapi. Alat musik selanjutnya adalah garantung. Nah, jadi bunyinya itu kayak gini. Garantung sendiri ini punya bentuk mirip sama gong, tapi alat musik garantung ini menghasilkan suara yang berbeda dengan gong pada umumnya. Nah, jadi dapat didengarkan ya bahwa suara yang dihasilkan oleh gong itu tuh biasanya kayak sekali ketuk tuh dia suaranya bakal panjang banget. Nah, kalau garantung itu menghasilkan bunyi yang cenderung lebih pendek. Kayak gini. Dia bener-bener kayak satu ketukan tuh satu kali bunyi aja gitu. Kalau gong kan kayak menggema banget. Nah, ini ada kang kanung. Jadi kang kanung atau kenong ini
alat musik tradisional Kalimantan Tengah yang dibuat dengan menggunakan bilah logam ditempati di dalam rak kayu. Jadi kayak gini. Nah, ini bilah logam ditempati di dalam rak kayu. Biasanya ini satu kang kanung terdapat 5 logam. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap logam ini tuh memiliki ukuran yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda juga. Biasanya digunakan untuk mengiringi tari seni tari dan juga lagu daerah dalam berbagai acara-acara sakral seperti tari Balian dan juga tari Kanjar. Nah, ini adalah suara suling balawung. Suling balawung ini merupakan alat musik tradisional Kalimantan Tengah yang dimainkan dengan cara ditiup, di mana digunakan oleh komunitas suku Dayak yang menetap sepanjang Sungai Katingan. Dibuat dengan menggunakan bahan kayu yang memiliki ukuran kecil, lalu ada 5 lubang yang ada di bagian badan suling dan 1 lubang di bagian atas. Jadi ini harusnya 5. Di sini nggak kelihatan. Selanjutnya, nah, ini adalah rumah adat Kalimantan Tengah. Pertama ada rumah Betang Toyoy. Jadi, untuk rumah ini, seluruh bangunannya ini menggunakan kayu ulin. Dan rumah ini tuh tanpa paku. Tapi memungkinkan nih usia bangunannya itu sampai 150 tahun. Yang digunakan rumah ini tuh hanya menggunakan pasak dan simpul yang dimanfaatkan sebagai pengikat dan penyambung antar kayu. Walaupun hanya seperti itu, tetapi bangunan ini tetap kokoh hingga saat ini, walaupun tanpa paku. Sementara kulit kayu yang melapisi sisi luar rumah itu pernah dihuni sampai 20 keluarga. Namun kebanyakan rumah adat lain di wilayah Kalimantan Tengah, rumah Betang Toyoy pun mengalami pemugaran. Kendati pemugaran ini tetap mempertahankan dan menjaga desain aslinya. Jadi karena udah banyaknya rumah adat lain di Kalimantan Tengah, rumah Betang Toyoy ini mengalami pemugaran, namun tetap mempertahankan dan menjaga desain dari aslinya. Selanjutnya, ada rumah Betang Damang Batu. Jadi, rumah Betang Damang Batu ini bertempat di Desa Tumbang Anoy, Kecamatan Kahayan, Hulu Utara, Gunung Mas. Nah, pembangunan rumah Betang Damang Batu ini dihadapkan ke Sungai Kahayan, dibangun oleh penduduk Tewa bernama Tamanggung Runjang pada tahun 1868. Rumah Betang tertua di Kalimantan Tengah ini adalah saksi kesepakatan antara suku Dayak pada tahun 1894. Nah, kemudian ada makanan khas dari Kalimantan Tengah, ada wadi patin. Nah, jadi ikan ini adalah salah satu bahan dari makanan khas Palangkaraya. Nah, ini adalah wadi patin nih. Jadi cocok banget kalau misalnya mau dibawa ya buat oleh-oleh kayak gitu. Wadi patin sendiri terbuat dari ikan patin yang difermentasi, memiliki rasa asin dan asam. Biasanya ikan wadi patin diolah dengan cara digoreng dan dikukus. Kemudian ada juhu kujang. Jadi juhu kujang ini terbuat dari keladi atau tanaman berumbi jenis ternak yang daunnya itu lebar dan hidup di dalam air. Makanan ini dipercaya sebagai obat herbal yang dapat menghilangkan rasa gatal pada tubuh. Juhu kujang juga menggunakan bahan tambahan seperti ikan dan daun nangka muda yang telah dipotong kecil-kecil. Nah, baik. Sekian penjelasan dari saya terkait keragaman budaya nasional Kalimantan Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.